Kembali lagi di sesi Google Workspace for Education. Ya, kali ini kita sudah sampai di part 4 nih. Kita akan bahas tentang kelebihan-kelebihan dari Google Workspace ini. Kali ini kita akan bahas tentang Google Classroom. Yuk kita nanti akan kita cari ya, atau kelebihannya apa sih dibandingkan penggunaan dengan menggunakan akun Gmail biasa. Ya, oke, langsung saja kita praktek. Kita masuk ke Google Chrome, kemudian kita masuk ke Google Classroom. Nah, kita masuk ke Google Classroom. Nah, tampilan ketika masuk ke Google Classroom untuk penggunaan Google Workspace ya. Untuk yang pertama kali masuk ke Google Classroom pasti akan menjumpai sebuah pop-up seperti ini. Ya. Nah, kita tinggal klik lanjutkan saja. Ya, kemudian tampilannya sama persis ya dengan akun Gmail biasa. Yuk kita cari perbedaannya apa. Yang pertama kita coba untuk membuat kelas. Ya, tampilan juga sama seperti ini ya. Tinggal klik buat kelas, kemudian nama kelas. Contoh. Ya, nama kelasnya, kemudian mata pelajarannya apa? Contoh mata pelajarannya seni budaya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian biasanya diisi dengan semester ya. Semester genap atau gasal atau ganjil, kemudian strip tahun pelajarannya. Kemudian best practice-nya, mata pelajaran dan ruang nggak usah diisi saja, karena nanti tidak akan tampil ya, tidak akan tampil di bagian banner. Jadi yang tampil nanti di bagian banner cuma nama kelas dan juga bagian. Jadi kenapa nanti di nama kelas juga ditampilkan atau diketikkan nama mata pelajarannya. Oke, setelah dua itu sudah keisi, tinggal klik buat. Nah, ini banner dari Classroom ya awalnya seperti ini. Ya, yang beda apa? Yang beda pertama kita langsung bisa lihat ini adanya link untuk video conference atau link meet. Ya, ini di Gmail biasa nggak ada. Ya, adanya link meet. Ya, saat kita membuat awal langsung disediakan membuat awal Classroom ya, sudah langsung disediakan untuk link meet, tapi belum aktif. Jadi harus diaktifkan dulu. Caranya tinggal klik buat link meet-nya. Nah, tinggal klik buat link meet. Ya. Nah, di bawahnya ada menu sebenarnya, ada dapat dilihat oleh siswa, tapi settingan defaultnya adalah slide ya, slide-nya itu ke kanan atau aktif. Jadi kalau misalkan link meet-nya ini nggak ingin dilihat, istilahnya siswa biar nggak melihat link meet-nya ini, tinggal digeser ke kiri. Ya, kita pakai settingannya default dulu aja, yaitu yang ke kanan ya, atau aktif, tinggal klik simpan. Nah, seperti ini sudah ada link meet ya. Jadi kalau nanti kelas kita sudah ditambahkan anggotanya, siswa-siswanya, siswa nggak perlu lagi nanti untuk di-share ya, misalnya lewat Messenger atau lewat apa, di-share untuk link video conference meet-nya, Google Meet-nya. Tapi memang ketika langsung masuk ke Google Classroom, itu langsung sudah ada link meet-nya. Tinggal klik, itu aja. Nanti langsung masuk, langsung bisa dimanfaatkan untuk video conference. Ya, jadi langsung enak. Ya, tampilan banner seperti ini. Atau mungkin ketika nanti menambahkan atau menjadwalkan, ya tinggal langsung aja dibuat di pengumuman. Misalkan besok gitu ya, guru mengumpulkan pengumuman besok kita akan meet
bareng. Silahkan anak-anak masuk menggunakan link Meet yang sudah tersedia di banner Google Classroom. Oke, dikasih keterangan pukul berapa ya. Besok tanggal 20 27 Maret ya, 2021 pukul 9 contohnya, 9 WIB gini. Oke, tinggal aja langsung posting biar anak-anak juga dapat pengumuman nanti ya. Ya, bannernya sama aja, ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, ada juga nilai. Ya, kemudian kita coba untuk menambahkan anggota. Ya, di sini bisa juga untuk menambahkan guru. Guru di sini bisa ditambahkan sampai 20 guru yang bisa berkolaborasi. Jadi gurunya bisa banyak. Sementara kalau untuk siswa batasannya adalah 1000. Jadi bisa sampai untuk 1000 siswa tiap satu Google Classroom. Satu kelas ya, satu kelas di Google Classroom. Kita coba untuk mengundang ya siswa. Contoh, saya sudah punya akun siswa. Tinggal saya masukkan. Ya, kita undang. Contoh satu dulu aja siswanya. Nah, ketika kita mengundang, ya jadi mengundangnya itu ada banyak cara sebenarnya. Untuk siswa, satu kita ketikkan lewat email. Ketikan email ya, diundang siswa itu tinggal klik ketik emailnya aja, kemudian undang. Seperti contoh yang barusan kita praktekkan. Kemudian bisa juga untuk kita sebar, kopikan link Meet-nya ini ke siswa. Bisa juga sebenarnya juga lewat kode kelas yang ada di banner ya. Tapi syaratnya apa? Ketika kita menggunakan Google Workspace for Education yang sudah terhubung dengan domain sekolah, artinya kita kan sudah menggunakan domain sekolah ini, siswa tidak akan bisa masuk ya, tidak akan bisa masuk selain menggunakan akun pembelajaran yang sekolah berikan. Ya, jadi nanti siswanya juga harus menggunakan akun yang belakangnya sesuai dengan domain sekolahnya masing-masing. Gmail masuk nggak akan bisa, ya, karena settingan defaultnya memang tidak diizinkan untuk masuk. Ya, jadi siswa ketika menggunakan Google Classroom ini harus menggunakan akun yang sudah diberikan oleh sekolah. Kita cek aja langsung. Kita buka. Oke, saya buka tab baru, buka Classroom. Nah, ini sudah mulai masuk ke Classroom. Nah, ini karena seorang siswa ya, berarti pilihnya siswa. Nah, ini sudah ada tampilan di siswa seperti ini ya. Tinggal nanti siswanya klik gabung. Kalau diperhatikan di sini, ketika menggunakan Google Workspace for Education, ada perbedaan lagi nih. Yang pertama, tampilan dari kotakan kelas ini. Nah, ini sudah ada, nanti ada nama gurunya siapa di sini, kemudian ada gambar profilnya.
Ya, ini beda dengan menggunakan Gmail biasa, nggak ada dua ini. Jadi nanti jadi eksklusif. Ketika sudah disetting foto gurunya, nanti foto gurunya akan tampil di siswanya dan juga nama gurunya. Seperti itu. Tinggal klik gabung aja. Nah, ini sudah masuk. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, link meet-nya juga langsung sudah ada dan sudah tertera ya. Sudah tertera. Kemudian di sini pengumuman tadi yang diberikan juga sudah tampil. Kita lihat di anggota gurunya. Oh, temannya belum ada ya, karena memang akun yang ditambahkan, siswa yang ditambahkan baru satu. Tuh. Oke. Kemudian perbedaannya lagi adalah di bagian kita masuk menggunakan akun gurunya. Nah, ini di bagian anggota, nanti di siswa bisa sebagai guru bisa menambahkan fitur undang wali. Ya, fitur undang wali ini maksudnya apa? Ketika kita mencoba untuk istilahnya melibatkan orang tua ya, melibatkan orang tua wali dari murid untuk menerima laporan dari apa saja kegiatan yang ada di dalam Google Classroom milik anaknya. Misalkan hari ini ada tugas apa, kemudian hari kemarin misalkan ada tugas apa, semuanya akan kerekap dan akan dikirimkan ke orang tua. Jadi nanti orang tua bisa memantau pembelajaran apa sih yang diberikan atau istilahnya sedang dikerjakan oleh anaknya. Misalkan ada tugas yang telat dikumpulkan, orang tua juga akan dikabari. Ya, seperti itu. Nah, ini berbasisnya email, jadi nanti harus memasukkan email dari orang tua. Syaratnya orang tua harus punya email. Dan emailnya nggak harus dari Gmail ya, nggak harus dari Google. Bisa email dari provider lain juga. Oke. Setelah kita coba buka email dari yang tadi kita atur sebagai orang tua, akan dapat notifikasi, akan dapat kiriman email dari Classroom. Intinya seperti ini ya. Nah, ini nama gurunya kan Demahun ya, mengundang Anda untuk sebagai guardian di dalam Google Classroom atau sebagai wali Google Classroom. Nanti orang tua tinggal klik accept aja, terima, kemudian ya terima, kemudian nanti ada settingan lagi untuk mau frekuensinya itu mau mingguan atau harian. Nah, contoh kalau ingin harian ya klik harian orang tua. Ini dari orang tua sendiri ya yang nyeting. Kemudian kalau sudah ya, oke ini sudah, berarti kita setting harian. Nanti ketika orang tua itu sudah nggak mau, istilahnya nggak mau menerima laporan, ya tinggal di nonaktifkannya saja bisa. Tinggal dari harian tadi diubah ke tidak ada email evaluasi. Nanti orang tua tidak akan menerima email dari Google Classroom lagi. Seperti itu. Nah, untuk harian ini akan dikirimkan kira-kira sekitar setiap hari ya, jam 4 sore. Sementara kalau mingguan akan dikirimkan setiap hari Sabtu jam 4 sore. Ya. Seperti begitu. Ada undang wali. Kemudian perbedaannya lagi di Google Workspace for Education ini nanti ada fitur import nilai. Ini sangat membantu sekali untuk guru ya. Biar nilainya itu langsung otomatis masuk ke Google Classroom. Nah, kita contoh aja, kita buat aja sebuah tugas kuis. Jadi syaratnya import nilai itu harus berupa tugas kuis. Ya, kemudian kalau ini tampilan seperti ini seperti biasa ya, tinggal di bagian judul klik judulnya apa, contoh ini. Kemudian tinggal klik bank kuisnya, kita coba buat. Soalnya nggak usah banyak-banyak, soalnya 2 aja.
sini. Kita contoh buat gurunya buat soal yang sederhana aja. Kita juga bisa membuat soal ya dari penelusuran Google Gambar. Contoh. Oke, kita kasih opsinya. Nah, kita masukkan seperti biasa ya, masukkan kunci jawabannya. Kemudian jangan lupa skornya, karena ini soalnya 2, berarti bobotnya tadi kan 100, berarti 100 bagi 2. Poinnya per soal 50. Kita buat soal yang kedua. Saya buat. Oke. Nah, kalau Google Form-nya sih sama dengan Google yang ada di Gmail ya, sama aja. Jangan lupa kunci jawabannya. Yang perlu diperhatikan adalah jangan lupa pilihan jawabannya atau jawaban yang benarnya apa, kemudian bobot nilainya. Jangan sampai bobot nilainya nggak diatur. Nanti dalam penggunaan import nilainya jadi kurang maksimal. Jadi nilai yang harusnya dapat berapa gitu nanti nggak sesuai dengan yang kita inginkan karena bobotnya belum diatur. Kemudian settingan selanjutnya kita masuk di settingan di Google Form. Yang perlu diperhatikan adalah nih di bagian menu umum nanti diklik batasi satu tanggapan. Ini juga syarat wajib. Ketika nanti nggak dicek ini juga nggak akan bisa menggunakan import nilai. Jadi import nilai wajib diklik batasi satu tanggapan. Kemudian di bagian kuis rilis nilainya, best practice-nya jangan di setting segera atau nanti ketika siswa setelah selesai mengerjakan soal nilainya itu nggak usah dipublikasikan langsung, artinya biar diberikan kesempatan untuk guru untuk mengoreksi, istilahnya seperti itu, atau biar ditinjau dulu nilainya. Makanya rilis nilainya kita nanti diklik nanti, kemudian responden di bawah ini juga dihilangi semua ya. Jadi biar nanti siswanya nggak tahu dulu nilainya berapa. Nah sudah, kalau di bagian presentasi acak urutan pertanyaan juga boleh, diacak juga boleh. Kita simpan. Oke, ini sudah selesai dari pengaturan soalnya. Kita tinggal publish ya. Settingan biasa, misalkan bagian tenggat juga diisi nggak masalah. Nah, kemudian tinggal klik tugaskan. Oke, kembali ke menu siswa berarti ya. Nah, ini sudah ada tugas kelasnya. Nah, kita kerjakan aja. Kalau ini sebagai siswa ya. Contoh.
barang aja, kita klik kirim. Nah, harusnya sudah ada satu. Kalau dari guru, ini sudah di akun guru. Ya. Nah, ini sudah diserahkan satu. Ya. Kita lihat tugasnya. Nah, di bagian kanan ini sudah ada import nilainya. Ya, jadi biasanya itu kan harus kita buka dulu Google Form-nya di bagian respon. Ini nilainya berapa? Si siswa itu nanti dimasukkan ke dalam Classroom di sini. Atau bisa juga di ekspor spreadsheet-nya. Nah, seperti ini. Kita klik ekspor spreadsheet. Nah, ini dapatnya berapa si Angel ini, kita kopikan berarti. Ya, ini data dari spreadsheet yang kita olah tadi atau kita ekspor tadi. Di skornya ini kan dapat 50, maka si guru kan harus memasukkan manual kalau menggunakan Google Classroom yang menggunakan email biasa atau Gmail biasa. Kalau Google Workspace ini akan diuntungkan sekali, karena apa? Kita nggak harus bolak-balik melihat eksporan tadi di Excel tadi atau di spreadsheet tadi. Ya. Tapi cukup klik satu tombol saja, klik import nilai, klik kita import, maka langsung nilainya ke import otomatis ke Classroom. Nah gini. Nah, klik import ini juga bisa diklik nggak satu kali aja, berkali-kali. Misalkan kita memberikan tugas ke 20 siswa, baru yang mengumpulkan misalkan 10. Kita klik import, kemudian ada update lagi, siswa yang masuk kembali sudah dikerjakan lagi, ada tambahan lagi, ya tinggal klik import lagi. Jadi nggak cuma sekali, nggak harus menunggu semuanya terkumpul dulu baru klik import, nggak. Jadi bisa kapanpun klik import nilai. Ini sangat membantu sekali untuk sebagai guru. Ya, bayangkan kalau guru punya siswa banyak, apalagi paralel banyak kelas, lah itu sangat diuntungkan. Kita nggak repot-repot nanti harus melihat dulu respon dari formnya apa, itu nggak harus, langsung aja klik import nilai, semua masalah nanti akan langsung nilainya langsung akan masuk ke dalam Classroom. Enaknya seperti itu. Jadi kalau ini sudah dinilai, ya tinggal diumumkan saja ke siswa. Maksudnya diumumkan itu apa? Biar nanti di bagian Google Classroom bagian nilainya atau di bagian istilahnya ledger nilainya itu nanti muncul. Jadi kalau masih dalam bentuk ini di menu tugas, ini kan masih draft. Ya. Kalau kita masuk nanti di bagian nilai, jadi masuk ke bagian banner lagi, kemudian klik yang nilai, ya. Ini kan masih draft. Kalau kita nanti ekspor ya bentuknya yang Excel atau bentuknya spreadsheet nanti, maka nilainya nanti masih kosong sebenarnya, karena belum diumumkan. Ya, masih kosong nilainya. Jadi wajib untuk mengumumkan ya nilainya itu ke siswa. Nah, kalau mengumumkan seperti apa ya tinggal yang tadi sudah diserahkan atau sudah dinilai di blok aja atau dicentang, kemudian kembalikan. Akan bucok. Jangan bucok, nilainya 50. Nah, misalkan ini. Kembalikan. Nah, ini si siswa akan langsung dapat nilainya. Kemudian di bagian nilai itu sudah pasti. Tadi kan bentuknya draft. Kalau ini sudah nggak draft. Ketika nanti diekspor menjadi bentuknya ledgernya di bentuknya spreadsheet, nilainya sudah ada. Nah, nilainya sudah ada. Seperti ini.
data siswanya ini, emailnya ini rata-rata, ini juga rata-rata. Nah, ini setiap nanti tugas yang diberikan akan mengisi di spreadsheet ini, di bagian kolomnya sebelah kanan terus akan mengisi. Jadi ini adalah ledger dari Google Classroom. Jadi begitu. Jadi kesimpulannya, kelebihannya apa? Yang pertama, limit sudah tersedia. Kemudian di bagian anggota tadi bisa untuk mengundang wali. Kemudian satu lagi di bagian tugas, pembuatan tugas, nanti ada import nilai. Jadi seperti itu. Ya, mungkin cukup untuk bahasan kelebihan Google Workspace dari aplikasi Google Classroom ini. Kita nanti akan lanjut ke sesi yang berikutnya, sesi yang kelima. Nanti kita akan bahas kelebihan Google Workspace untuk yang aplikasi Google Meet. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa klik tombol lonceng dari channel kita agar nanti bisa mendapatkan info terbaru atau mendapatkan video-video terbaru dari channel kami ya. Jangan lupa subscribe juga. Kemudian jaga kesehatan ya, taati protokol kesehatan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.